Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ronald Wahyu Pratama, Prodi D3 Arsitektur dari kelas 3C. Ya, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan PKL 01 saya. Baik, terima kasih. Di sini mata kuliah praktek kerja lapangan 01 itu saya mengambil item adalah pondasi di pembangunan perumahan Permata Adinda Riset Kuburaya. Pendahuluan dari proyek ini mungkin kebutuhan rumah tinggal di kota Pontianak semakin hari semakin meningkat dari pertambahan penduduk kota Pontianak. Banyak yang menyebabkan pembangunan perumahan banyak dibutuhkan masyarakat di kota Pontianak ini. Maka dari itu, dengan adanya perumahan di komplek Permata Adinda Riset Jalan Kuburaya Dalam, bisa dengan mudah masyarakat mendapatkan rumah hunian yang layak dengan standar tipe rumah yaitu tipe 36. Dengan ini, di proyek perumahan ini saya mengambil yang diamatinya. Oke, dari pendahuluan lanjut ke data teknis proyek. Ya, datanya pekerjaan fondasi ini di Jalan Raya Sungai Dalam, luas tanah 1,17 hektar. Waktu pelaksanaan mungkin di pekerjaan lapangannya sampai jam 7, selesai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Lokasi proyek mungkin bisa langsung dilihat di slide. Tinjauan teori ya tadi sudah di awal yang saya ambil adalah pondasi. Pondasi merupakan suatu bangunan yang sangat Pondasi merupakan struktur bangunan yang berfungsi memikul beban bangunan yang ada di atasnya untuk menghasilkan bangunan yang kokoh. Pondasi juga direncanakan dan dikerjakan dengan sangat hati-hati karena memiliki perhitungan sedemikian rupa, baik dari segi dimensi maupun secara analitis mekanis. Ya, setiap pondasi juga perlu direncanakan berdasarkan jenis, kekuatan, dan daya dukung tanah tempat berdirinya. Bagi tanah yang stabil dan memiliki daya dukung baik, maka pondasi juga membutuhkan konstruksi yang sederhana. Jika tanahnya labil dan memiliki daya dukung buruk, maka pondasi juga harus lebih kompleks. Pengumpulan data, studi literatur, wawancara, dan observasi sudah di slide. Ya, tinjauan teori masih dengan pengertian dan literatur tentang pondasi.
Selain itu, pondasi juga harus menahan beban, yaitu beban horizontal, beban geser seperti beban akibat gaya tekan tanah, perpindahan beban akibat gaya angin pada dinding. Beban hidup seperti bangunan itu sendiri, beban orang, air hujan, gaya gempa, gaya angkat air, momen dan torsi. Persyaratan perencanaan pondasi sudah dibuat. Faktor-faktor dalam pemilihan tipe pondasi terdapat juga syarat-syarat yang harus ditentukan. Seperti kedalaman harus memadai untuk menghindarkan pergerakan tanah. Sistem harus aman terhadap penggulingan, rotasi, gelinjiran atau pergerakan tanah, dan lainnya. Ya, pemilihan pondasi berdasarkan daya dukung tanah. Ini dapat kita lihat bahwa permukaan tanah, bila tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawahnya, maka jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi dangkal. Misalnya pondasi menerus, pondasi setempat, pondasi sarang laba-laba, atau pondasi raft. Dan sebaliknya, bila tanah keras sekitar kedalaman 10 meter atau lebih di permukaan tanah, maka pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang panjang atau pondasi bore plank. Standar daya dukung tanah menurut Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983 yaitu tanah keras lebih dari 5 km per cm kubik, tanah sedang 2-5 kg per cm, tanah lunak 0,5-2 gram per cm kubik, tanah amat lunak 0,05 kg cm kubik. Ya, kriteria daya dukung tanah tersebut dapat ditentukan melalui pengujian secara sederhana. Jenis-jenis pondasi, yaitu ada pondasi telapak ukuran rumah panggung. Pondasi ini merupakan jenis pondasi sederhana yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Ya, pondasi ini terbuat dari beton tanpa tulangan yang dicetak membentuk 5 segi 4 seperti pada gambar nih di bawah ini. Jadi pondasi telapak ini menahan kolom yang tertanam di dalamnya sehingga tidak masuk di dalam tanah. Seperti halnya ketika kita menggunakan sebuah ganjalan yang pipih atau ganjalan yang lebih lebar. Untuk standar motor ketika ditetapkannya pada tanah yang lembek. Ini gambar pondasi telapak. Balok pengikat, pasang besi skrup, paku sekitar 4 buah, kolom penyangga. Ini detailnya.
Oke, lanjut slide berikutnya, yaitu pondasi rolak bata. Merupakan pondasi sederhana, fungsinya bukan menyalurkan beban bangunan, melainkan untuk menyeimbangkan posisi lantai agar tidak terjadi amblas pada ujung lantai. Pondasi ini biasanya digunakan untuk membuat teras rumah, fungsinya hampir sama dengan slop gantung. Mungkin bisa dilihat gambarnya ini. Lantai, tanah huruk, rolak bata, tanah, pasir. Ini adalah pondasi yang sering kita jumpai, yaitu pondasi batu kali untuk bangunan sederhana 2 lantai. Pengertiannya, ini pondasi batu kali merupakan pondasi penahan dinding yang digunakan pada bangunan sederhana. Pondasi ini terdiri dari batu kali dan perekat yang bercampur pasir dan semen. Biasanya campuran agregat untuk memperekat batu kali ini menggunakan perbandingan 1:3 karena batu kali akan selalu menerima rembesan air yang berasal dari tanah, sehingga membutuhkan campuran yang lebih kuat menahan rembesan. Gambarnya pondasi batu bata. Selanjutnya yaitu pengertiannya, pondasi batu bata memiliki fungsi yang sama, namun membedakan keduanya hanyalah bahan yang digunakan serta kondisi alam di daerah sekitar. Dikarenakan batu bata merupakan bahan yang rentan terhadap air. Pondasi tapak atau kita sebut ceker ayam untuk bangunan bertingkat 2-3 lantai. Pondasi tapak ini merupakan pondasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika mendirikan sebuah bangunan, terutama bangunan yang bertingkat, serta bangunan yang berdiri di atas tanah yang labil. Pondasi tapak ditemukan oleh Profesor Isidro Sediatmo dan dikembangkan oleh Profesor Bambang Suhendro dari Dr. Heri Krastadi dan Insinyur Maryadi Dharma yang dikenal dengan sistem cakar ayam. Modifikasinya yang dilakukan adalah penggantian pipa beton menjadi pipa baja tipis tebal 1,4 mm perhitungan dalam 3 dimensi dan penambahan koperan pada tepi slab. Sistem camp tersebut telah diuji dengan skala penuh oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan di ruas Jalan Pantura. Di gambarnya pondasi sumur untuk bangunan bertingkat memiliki fungsi sama dengan pondasi flat. Pondasi sumur merupakan pondasi yang berupa campuran agregat kasar yang dimasuk ke dalam lubang yang berbentuk seperti sumur. Bisa kita lihat gambarnya. Ini berbentuk sumur.
dengan besi-besi di dalamnya. Pondasi ini biasa digunakan pada tanah yang labil. Pondasi sumur juga dapat digunakan untuk bangunan berlantai banyak seperti medium rise yang terdiri dari 3-4 lantai. Syarat tanah relatif keras. Pondasi selanjutnya itu pondasi bored plan atau Strauss plan untuk bangunan bertingkat lebih dari 3 lantai. Pondasi plan ini digunakan untuk bangunan rumah susun yang memiliki lantai minimal 4 sampai maksimal 8 lantai. Pondasi berbentuk seperti paku, seperti gambar di dalam slide, ditancapkan ke dalam tanah dengan menggunakan alat berat. Selanjutnya, pondasi tiang pancang atau paku bumi untuk bangunan bertingkat juga. Pondasi tiang pancang ini merupakan pondasi yang banyak digunakan untuk pembangunan gedung berlantai, ya seperti apartemen, kondominium, rental office, dan sebagainya. Pondasi ini hampir sama dengan pondasi sebelumnya, yaitu bored plan. Namun pondasi tiang pancang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pondasi bored plan. Adapun proses pekerjaan pembuatan pondasi yang meliputi pekerjaannya, yang pertama persiapan atau pembersihan lahan. Selanjutnya ada pekerjaan bond plank agar tidak terganggu pada melakukan penggalian pondasi, maka dipasang bow plank agak jauh dari titik aslinya. Ini berguna agar titik bow plank tidak rusak oleh pekerjaan dan mesin yang digunakan. Pasang bow plank 2-3 meter di luar batas konstruksi jika penggalian tanah dilakukan mesin, dan 1-1,5 meter dilakukan tenaga kerja. Benang di antara patok-patok dan titik unset, lalu sambungkan benang-benang tersebut sehingga membentuk pondasi bangunan. Ya, dapat diingat di sini bahwa bangunan dengan desain tertentu menggunakan bow plank dengan ketinggian yang tidak sama, yaitu berbeda-beda. Jika kita membangun gedung dengan tipe seperti itu, maka cantumkan titik ketinggian pada papan bow plank. Pada titik dengan ukuran pondasi yang berbeda-beda, lakukan pembedaan warna bow plank atau lakukan penandaan agar penggalian nantinya berlangsung efisien. Selanjutnya, pekerjaan penggalian lubang pondasi. Lalu pekerjaan pembuangan air. Kegiatan untuk membuang air masih ada, tergenang atau galian pondasi agar nantinya dapat dibuat lantai kerja pada dasar galian tersebut. Selanjutnya, pekerjaan pasir uruk dan lantai kerja. Ya, sebelum dicor, hamparkan pasir setebal 10 cm dan siram dengan air hingga jenuh dan padat. Dasar lantai kerja harus cukup lebar dan diletakkan pada tanah keras. Lanjut, pekerjaan backcasting dan tulangan. Selanjutnya, pekerjaan pengecoran pondasi.
Syarat-syarat pelaksanaannya memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang dapat diperhatikan yaitu pemasangan kolom praktis, ring balok tiap 9 meter, dinding batu bata, kualitas pekerjaan, kualitas beton yang digunakan adalah K250 dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya sehingga peraturan Betulang 1971 PBI dan SK SNI tahun 15 nomor 15 1991 03. Pembesian pembuatan tulangan untuk batang-batang yang lurus dan dibengkokkan, sambungan dan kait-kait pembuatan sengkang harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada PBI tahun 1971 dan SK SNI tahun 1991. Pemasangan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi. Tulangan beton harus diikat dengan kawat beton untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran dan harus bebas dari papan acuan atau lantai kerja dengan pemasangan selimut beton sesuai dengan ketentuan PBI 1971 dan SK SNI tahun 1991. Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 24 jam setelah adanya perintah tertulis dari pimpinan proyek. Di bab 2 ini kita akan membahas tentang pengecoran. Kita akan membahas tentang tinjauan teori dan syarat-syarat yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan pondasi oleh PBI. Di sini di komplek Permata Adinda Riset yang saya amati yaitu pekerjaan struktur pondasi. Adapun rincian pekerjaan yang saya amati adalah bahan dan alat yang diperlukan setiap item pekerjaan pondasi serta metode atau cara yang dipakai setiap item pekerjaannya. Di sini yang digunakan jenis pondasinya adalah pondasi tipe dangkal, yaitu sistem pondasi setempat. Lingkup pekerjaan, material yang digunakan, kayu cerucuk untuk menopang pondasi, kayu cerucuk diameter 10, panjang 12 meter, seperti pada gambar yang saya cantumkan di PPT ini. Bahan-bahannya yaitu pasir, semen, batu split, besi tulangan diameter 10, pasir sebagai bahan dasar untuk pembuatan pondasi cor. Gambarnya semen bahan perekat campuran untuk cor pondasi, lalu batu split sebagai agregat kasar pada cor pondasi. Itu gambarnya ada di sini. Besi tulangan untuk membuat tapak dan tulangan besi. Ini adalah foto-foto ketika saya melakukan amatan
di PKL 01 Perumahan Residen di Permata. Besi tulangan diameter 6 untuk membuat beugel. Gambarnya kawat untuk mengikat tulangan pondasi. Metode pekerjaan pondasi terdapat pada bab 3 ini, yaitu ada 3 poin: persiapan, pelaksanaan, finishing. Persiapannya pemasangan bopleng, penggalian lubang pondasi untuk sistem pondasi setempat, persiapan tulangan pondasi. Pelaksanaannya yaitu pemasangan cerucuk, pembuangan lumpur dan air dari lubang galian pondasi, pekerjaan pasir uruk dan lantai kerja. Yang terakhir yaitu finishing, pengecoran pondasi. Pemasangan bopleng. Ini gambar dari sumber. Sesuai dengan ukuran pekerjaan bopleng membutuhkan tenaga 6-7 tukang dalam sekali. Penggalian lubang, ada foto di samping ini. Lubang pondasi dilakukan setelah pemasangan bopleng. Penggalian dilakukan dengan cara manual menggunakan alat sederhana yaitu cangkul dan sebagainya. Besar lubang gali yaitu 50 x 50 cm dengan kedalaman 40 hingga 60 cm. Analisa perbandingan teori dan pelaksanaan. Ya, berdasarkan hasil praktik lapangan yang saya kerjakan, yang telah dilaksanakan, pekerjaan yang saya amati selama di lapangan banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran dari sebuah proyek pembangunan rumah lantai 1 ini, terutama pada pekerjaan yang saya amati yaitu pondasi. Semua yang saya amati secara langsung maupun bertanya pada kepala tukang atau tukang-tukang yang ada di lapangan ini, yang saya tulis mencari kesamaan dan perbedaan yang ada di lapangan dengan teori yang telah dipelajari atau yang telah saya cari di internet atau di mata kuliah PKL 1 itu. Sehingga yang saya analisa, saya bahas adalah kesimpulan yang menjadi ilmu-ilmu baru. Adapun analisanya pada pengamatan pekerjaan pondasi ini adalah persiapan. Mempersiapkan bahan, alat, dan pembersihan lahan yang dijadikan lokasi bangun dan tempat pekerjaan agar lahan digunakan bersih, bebas dari binatang-binatang yang membahayakan pekerja. Ya, kesimpulannya untuk persiapan lahan tidak berbeda jauh antara teori yang ada di lapangan. Penulangan, pembuatan rakitan tulang di materi, mungkin materi kuliah yang saya baca, yaitu berfungsi untuk menahan beban dari atap kolom dinding dan dinding kemudian disalurkan ke pondasi tulangan. Ini juga berfungsi sebagai perkuatan pada pondasi. Kesimpulannya, di pekerjaan dan penerapan penulangan yang ada di lapangan itu tidak jauh berbeda dari teori yang saya baca. Kesimpulan di bab 4, hampir lupa saya memberitahu, yaitu di bagian bab ini adalah analisa tentang, di bab 4 adalah analisa tentang perbandingan teori dan pekerjaan di lapangan yang sebenarnya.
yaitu poin backcasting. Di data, mungkin cetakan beton yang bersifat sementara selama pengecoran ini berfungsi sebagai penahan cor agar tak tumpah atau sesuai dengan pondasi yang sudah ditentukan. Kesimpulan pada pekerjaan di lapangan yang saya amati tidak melakukan backcasting pada pengecoran pondasi. Itu yang saya amati di pekerjaan lapangan. Pengecoran di data, pekerjaan pengecoran adalah pekerjaan penuangan beton segar ke dalam cetakan sesuai elemen struktur yang telah dipasangi besi tulangan sebelumnya. Nyatanya, di kesimpulan, pengecoran yang dilakukan pada tempat amatan berbeda dengan teori, yaitu pengecoran dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru menanamkan tulangan pondasi pada coran tersebut. Kesimpulan yang saya berikan di penulisan ini ialah berdasarkan hasil amatan PKL 1 tentang balok slope pada pembahasan rumah tinggal 1 berfungsi sebagai tempat tinggal manusia, maka penulisan dapat maka yang saya simpulkan berdasarkan hal tersebut yaitu pondasi, proses persiapan atau pembersihan lahan, pembuatan bopleng, penulangan, dirakit dan dibentuk sesuai keinginan, penggalian lubang untuk pondasi, proses penanaman kayu cerucuk, pembuatan lantai kerja dengan pasir uruk, proses pengecoran dan penanaman tulangan ke dalam coran. Pekerjaan yang dilakukan pada lapangan saat saya amati yaitu tidak sesuai dengan teori yang didapatkan dari bangku kuliah. Sangatlah berbeda, namun dengan penjelasan yang masuk akal dari pekerja yang berada di lokasi yang saya amati, itu mungkin tidak jauh berbeda dari teori yang telah diberikan dari sumber-sumber buku atau sumber-sumber di mata kuliah yang telah saya dapatkan. Untuk saran, memberikan nilai yang sangat baik untuk dijalankan demi keamanan, keselamatan, serta mutu yang dihasilkan dalam proses pembangunan suatu proyek. Pembangunan baik berskala kecil maupun besar. Adapun saran-saran yang dapat saya berikan yaitu dalam pekerjaan pembangunan yang dilakukan, sebaiknya pekerja dan pihak terkait lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan di lapangan dengan menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang disiapkan agar keselamatan kerja bisa terjamin. Oke, terima kasih atas penjelasan yang saya paparkan dari bab 1 sampai bab 4. Mungkin di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.